Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Ibarallah, isma'u qawlahu subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'ani wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat, segala pujian dan syukur hanyalah untuk Allah Rabb yang kita sembah. Tidak ada ilah baginya. Salawat dan salam kita untuk Habibillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema yang dimintakan kepada kita untuk disampaikan di malam hari ini, terus terang saya katakan tema yang berat. Kedengarannya mudah, yaitu persiapan pemuda di akhir zaman. Saya katakan ini bukan tema yang gampang, karena ketika meminta sesuatu berkaitan dengan pemuda di akhir zaman, maka apalagi persiapan ya, maka jawabannya sangat tidak mungkin untuk disampaikan secara terbuka seperti ini. Tetapi saya akan menjawab secara umum saja dulu, semoga yang lain bermanfaat, karena yang mendengar bukan anak muda semua. Banyak juga yang bapak-bapak, banyak juga yang mak-mak, ya. Jadi jika demikian adanya, maka saya akan mencoba mengambil jalur pertengahan di mana mak-mak, bapak-bapak pun bisa melakukan persiapan, sebagaimana anak-anak remaja dan anak-anak muda juga dapat mengambil pedoman dari apa-apa yang akan kita sampaikan berikut ini. Baik, kita langsung to the point saja. Persiapan yang harus dipersiapkan oleh anak muda, pemuda khususnya, dan kita semua orang-orang yang sudah di atas umur 40 tahun adalah berikut ini. Satu, oh ya, sebentar Bapak Ibu, ini saya menyampaikan tentang akhir zaman. Semua ada dengar kajian akhir zaman belum ya? Hah? Yang udah ya udah, yang belum berarti belum. Selintas saya katakan, saya ingatkan bahwa saya pernah bermulazamah dengan seorang syekh ahli hadis dunia bernama Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini Al-Sudani dari Sudan pada tahun 2012. Saat itu usia beliau baru 64 tahun. Beliau adalah satu di antara ulama ahli hadis terkenal, 40 ulama ahli hadis yang paling terkenal di dunia. Salah satunya adalah beliau. Kami menamatkan kitab Fathul Bari, syarah Sahih Imam Al-Bukhari bersama beliau dari A sampai Z, mulai dari subuh sampai jam 10 malam. Istirahat kami hanya sholat dan makan. Kalau bahasa orang Padang, Pak, sampai baraso iku. Saking lamanya duduk di depan syekh ini, kami menghabiskan waktu 2 bulan full tanpa istirahat. Dalam artian tidak ada waktu hari libur, subuh sampai jam 10 malam. Dari 250 peserta seluruh Indonesia, para da'i, ulama-ulama dan ustadz-ustadz yang hadir, berakhir hanya tersisa
lebih kurang 35 orang, berguguran banyak. Alhamdulillah saya termasuk yang mampu bertahan sampai akhir. Ketika topik kami masuk ke dalam kitab Ahadithul Fitan, hadis-hadis fitnah di akhir zaman, saya bertanya kepada beliau, karena hadis-hadis yang menceritakan tentang kondisi-kondisi akhir zaman nanti begini dari Rasulullah, hampir-hampir kita temukan yang disampaikan dalam hadis itu ada di zaman ini. Maka kita beranikan diri bertanya pada Syekh, ya Syekh, hadhil ahadith, hadithul fitan fi hadzal kitab min hadzal bab ka'annaha waqi'ah fi zamanina hadha, hal sahih anna hadhil ahadith taqa'u fi zamanina am fi zamanin akhar allati sayati. Artinya adalah Syekh, hadis-hadis yang sekarang kita bedah, ada hadis dari kitab Al-Fitan ini sepertinya banyak kejadian di zaman kita. Wahai Syekh, hadis-hadis fitnah ini kejadiannya persis seperti di zaman kita. Apakah zaman ini yang dimaksud oleh Rasulullah dengan akhir zaman, atau ada nanti zaman lagi yang akan datang? Maka jawaban beliau adalah, laula zamanuna nahnu hadza famata. Kalau bukan zaman ini, maka zaman yang mana lagi? Kalau bukan sekarang, maka akhir zaman yang mana lagi? Inilah akhir zaman, kata beliau. Ini Bapak Ibu harus meyakini bahwa yang menyampaikan ini bukanlah ustadz abal-abalan, bukan buya kaleng-kalengan, tetapi syekh dunia, ahli dan pakar hadis, di mana kutubut tis'ah sudah dalam kepalanya semua, syarah dari berbagai macam kitab, dari berbagai macam kitab, seluruhnya dalam kepalanya, dan dia mampu mengungkapkan dengan terang benderang. Dan beliau mengatakan, inilah zaman yang disebut dengan akhir zaman. Apakah engkau tidak lihat, kata beliau, pernah tidak salju turun di negeri Arab kecuali hanya zaman ini? Kedua, pernahkah engkau perhatikan yang dimaksud oleh Nabi bila datang zaman di mana Arab menjadi kaya raya, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi pencakar langit? Berarti pertanda antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat, kecuali zaman ini. Di zaman inilah orang Arab kaya, di zaman inilah Arab berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Banyak beliau jelaskan ini dan itu. Maka dengan ini kami juga akhirnya yakin, percaya bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman itu adalah zaman kita. Hanya saja beliau memberikan rambu-rambu, tapi tidak boleh menentukan waktu, tanggal, bulan, tahun. Ini bukan urusan kita. Tugas kita hanya mempelajari tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis, lalu melihat apa yang sedang terjadi. Hanya itu tugas kita. Baik, jika demikian, apa yang akan terjadi di akhir zaman, dan apa kaitannya dengan pemuda? Di akhir zaman, Rasul mengatakan, ini pahit Pak ya, apalagi 1442 Hijriah. Tahun ini 1442 Hijriah, ini masuk malam ke-6 Muharram 1442 Hijriah. Tahun ini akan lebih pahit, lebih berat, lebih banyak ujiannya, lebih padat petakanya, lebih besar huru-haranya, lebih hebat petakanya yang akan menimpa kita semua Pak. Sedunia, bukan hanya di Pekanbaru, sedunia. Sebagaimana globalnya pandemi COVID-19, sedunia kena. 200 negara yang dihantam oleh pandemi COVID-19. Maka petaka-petaka besar di 1442 Hijriah ini akan lebih besar, lebih banyak, lebih berat. Ustaz, dari mana Ustaz mengambil kata-kata itu? Pedoman Ustaz dari mana? Jawaban saya sederhana saja. Wahai Bapak Ibu, tolong dijawab. Jawab nanti serentak. Menurut Bapak Ibu semua, secara ekonomi, secara keuangan, secara finansial, hitungan global, mana yang lebih berat, perekonomian sekarang atau 10-20 tahun yang lalu? Mana yang lebih berat Bapak Ibu? Sekarang. Sepakat ya? Sepakat? Yang kedua, coba jawab. Menurut Bapak Ibu semua, dalam hal perkembangan kesehatan, mana yang lebih berat umat zaman sekarang menghadapi kondisi kesehatan global
atau 10-20 tahun yang lalu? Mana yang lebih berat? Gara-gara kondisi yang lebih berat ini, bapak ibu semuanya dipaksa atau terpaksa pakai masker. Sampai ada lockdown di mana-mana, PSBB di mana-mana. Berbagai negara akhirnya tumbang. Tidak terkira nyawa yang sudah melayang meregang. Dan ini belum apa-apa. Kalau saya mengatakan ini belum apa-apa. Oke, kita sepakat sekarang lebih berat ya. Yang ketiga, tolong dijawab. Mana lebih berat? Kondisi politik sekarang, baik di Indonesia ataupun dalam skala internasional, sekarang yang lebih berat atau 10, 20, 30 tahun yang lalu? Mana yang lebih berat? Sepakat semuanya. Yang keempat, tolong jawab. Secara moral anak-anak bangsa, anak-anak muda sekarang ya, mana yang lebih parah? Akhlak, adab, moral anak sekarang atau anak 10, 20, 30 tahun yang lalu? Silakan jawab. Sekarang. Secara kualitas pendidikan, dunia pendidikan, mana yang lebih berat ujiannya? Sekarang atau 10, 20, 30 tahun yang lalu? Coba jawab. Secara kondisi alam, bencana, musibah, petaka, mana yang lebih banyak? Sekarang atau beberapa puluh tahun yang lalu? Sudah sepakat kita semua. Berarti kondisi yang ada lebih berat daripada sebelumnya. Betul? Baik kaum muslimin, kalau begitu, kenapa saya berani mengatakan bahwa kita ke depan akan menghadapi yang lebih berat daripada ini? Jawabannya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Isbiru, kamu wajib bersabar. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zamanun." Sesungguhnya tidaklah nanti datang kepada kalian di akhir zaman orang-orang yang hidup pada masa itu, kata Rasulullah, hari-hari yang sedang dijalaninya lebih berat daripada yang telah dilalui dulu, dan hari-hari yang nanti akan dihadapinya, yang akan disongsong di jelangnya, akan lebih berat dari hari-hari yang sedang dia jalani saat itu. Sampai kapan itu? Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian semua meninggal dunia berjumpa dengan Allah Rabb kalian. Artinya ini akan berlangsung panjang. Berarti ke depan ujian yang akan Allah berikan kepada kita bergerak waktu ke depan makin berat daripada sebelumnya. Itu kuncinya, Pak. Itu kuncinya. Lihat saja Pilpres 2019 dibandingkan Pilpres 2014, hancur minta ampun Pilpres 2019. Pilpres 2014 dibandingkan Pilpres 2009 lebih parah 2014. Betul tidak? Begitulah seterusnya. 2024 nanti bagaimana? Entahlah, Allahu a'lam. Tapi yang pasti ke depan lebih berat dari sebelumnya. Sekarang secara global saya berikan gambaran umum dulu. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar saya pas menyebutkan nanti apa persiapan anak muda. Apa persiapan kita semua? Saudaraku, setelah COVID-19 ini COVID-19 ini baru menguak ke permukaan setelah Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping dengan pongah dan sombong, dengan angkuh dan penuh takabur berani berkata dalam acara nasional ketika parade militernya dipertontonkan, ketika persenjataan hebatnya dikasih unjuk, ketika parade pesawat tempurnya semuanya diperlihatkan. Lalu apa katanya? Tidak ada satupun kekuatan yang mampu mengguncang Cina. Hari ini tidak ada satupun kekuatan yang mampu mengguncang Cina. Sombongnya luar biasa. Langsung Allah kirimkan bala tentara kecil-kecil tak nampak, namanya COVID-19. Tak kantuk-kantuk Jamban dalam Sarawak. Berserak-serak langkahnya, Pak. Tidak sampai di situ. Dunia, negara-negara di dunia serentak menuntut Cina sekarang ini, menuntut ganti rugi karena mereka menutupi kasus COVID-19 ini dari awal, dan ini menyebabkan terjadinya pandemi global. Kerugian tiap-tiap negara tidak mampu dikira, dan tiap-tiap negara sekarang sudah menuntut kepada Cina ganti rugi. Dari mana dia akan bayar? Di waktu yang sama COVID-19 mengalami gelombang kedua. Kemudian terjadi banjir lebih dari 2 bulan berturut-turut hujan lebat di Cina.
setengah Cino hilang, sampai meter sampai 6 meter banjirnya. Rusak toko-toko, hanyut mobil-mobil, tidak terkira jembatan-jembatan yang hancur, rumah-rumah yang dibawa hanyut, tidak terkira kerugian hewan ternak hilang, hanyut, dan kemudian pertanian-pertanian juga rusak seluruhnya. Kegagalan ini menjadikan Cina betul-betul ambruk seambruk-ambruknya. Di waktu yang sama Cina cari masalah dengan India, negara yang sama-sama jahat kepada Islam. India bulan Februari baru saja mengumumkan meloloskan undang-undang tersebut mengharamkan orang Islam untuk menjadi warga negara India di negeri India, harus keluar cepat, tidak berhak menjadi warga negara India. Limitnya sampai April. Bila April tidak keluar, maka pemerintah India di bawah Narendra Modi akan membasmi habis bagaimanapun caranya. Allah Maha Adil. Di bulan Maret Covid pun masuk India, habis tunggang langgang India, kocar kacir, lockdown sana lockdown sini, ekonominya langsung ambruk dan amblas. Sekarang India dan Cina berhadap-hadapan di perbatasan Lembah Golan. Allahu Akbar. Allah hadapkan negeri-negeri jahat kepada Islam ini sesama mereka. Di waktu yang sama Cina juga membuat masalah dengan Hong Kong, buat masalah dengan Taiwan. Sekarang persiapan dua negeri ini untuk menuju pertempuran besar. LCS membara, Cina berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat, dengan Filipina, dengan Thailand, dengan Malaysia, bahkan dengan Indonesia, dengan Brunei Darussalam. Mereka tidak menerima, Jepang juga tidak menerima. Sekarang Australia ikut campur, dan juga Inggris ikut campur, ikut berpihak kepada Amerika untuk menghadapi Cina. Sementara di sebelah utara Turki sedang bersiap-siap perang dengan Yunani dan dengan Prancis, dengan Mesir. Di waktu yang sama NATO bersiap-siap perang melawan Rusia. Ini zamannya ke depan adalah zaman perang. Sudahlah krisis ekonomi yang berat yang dihadapi, peperangan yang tidak dapat tidak, dan itu ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nabi tidak merinci nama negara, Pak. Nabi tidak merinci kejadiannya apa, lika-liku kejadiannya apa. Nabi hanya mengatakan pada masa itu sangat banyak terjadi pertumpahan darah, sangat banyak terjadi pembantaian, sangat banyak terjadi pembunuhan dan peperangan. Pada masa itu kelaparan merata di mana-mana. Pada masa itu kata Rasulullah, uang kertas menjadi tidak ada nilai dan harganya, dan saat itu kalian kembali menggunakan emas. Sekarang emas coba lihat harganya melejit. 3 tahun yang lalu saya sudah peringatkan umat, di mana saya ceramah se-Indonesia. Di YouTube masih ada ceramah-ceramah saya itu. Bahkan di TV One 2018 saya pernah sampaikan bersama dengan Safi Antonio agar kita mulailah menabung dalam bentuk emas, karena ada isyarat Rasulullah ke situ. Sekarang harga emas sudah selangit, Pak. Oke, apa yang kami sampaikan terjadi, tapi ke depan intinya lebih berat. Kalau begitu persiapan kami ini apa, Ustaz? Kalau iya bencana-bencana alam sangat besar ke depan yang harus kami hadapi. Kalau iya peperangan di mana-mana terjadi. Apalagi sekarang Bapak tahu, dalam kondisi ekonomi yang begini berat, Menhan, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo, konsentrasi memperkuat alutsista TNI kita. Ada apa? Ada apa? Saya yakin Bapak Ibu bisa membaca kondisi keadaan LCS, di mana sang pongah dan congkak RRT di bawah Xi Jinping mengklaim bahwa 85% laut Cina Selatan itu adalah milik Cina. Padahal setiap negara hanya punya wilayah teritorialnya dan tepian pantai hanya 12 mil, sementara Cina mengklaim 1200 mil itu milik dia semua, termasuk laut Natuna kita. Ya, ini tidak diterima oleh Republik Indonesia. Brunei juga menolak, menentang, Malaysia juga demikian. Akhirnya mau tidak mau Indonesia dipaksa oleh keadaan di bawah pimpinan Bapak Prabowo Subianto untuk memperkuat alutsistanya dan meregenerasi ulang, merecovery ulang seluruh peralatan militer yang sudah out of order. Sekarang beli dengan harga yang luar biasa, beli dari Rusia, beli dari Cina, beli dari Amerika, beli. Persiapan menuju penguatan Indonesia, karena memang tidak bisa tidak. Prabowo sudah membaca ke depan sepertinya sulit untuk bisa mengelak dari
harus mempersiapkan perlindungan yang total. Bisa jadi dunia akan menghadapi perang dunia ketiga. Dan apa persiapan Indonesia? Apa persiapan Indonesia? Baik, kaum muslimin, Arab Saudi, bagaimana kondisi Arab Saudi hari ini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Arab Saudi, bagaimana kondisi Arab Saudi? Sampai hari ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi masih sepi, betul tidak? Sampai hari ini merintih, menangis kita melihat kondisi Arab Saudi.